Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita dengarkan penyampaian orasi ilmiah oleh Buya Haji Maigus Natsir SPD. Minister Haji Maigus Natsir SPD, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza siratin mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang kita hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3, yang kita hormati Koordinator Pengawas MKKS, yang kita banggakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Irsyad, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kita muliakan orang tua, insyaallah akan menjadi calon penghuni surga, yang kita patut cemburu kepada orang tua yang anaknya hari ini diwisuda, karena tidak banyak anak-anak yang memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran, apalagi dengan makhraj tajwid yang luar biasa. Yang kita hormati para undangan dari Bank Negari Syariah dan para tokoh, para pendidik, dan tentunya yang mulia pengasuh, pembimbing tahfiz Quran SMA Negeri 2 Sumatera Barat, yang hari ini telah membuktikan kerja kerasnya. Saya tadi mendengar dari Bapak Kepala Sekolah bahwa terbaik 10 juz hari ini Hafiz Ardi itu masuk ke sininya betul-betul hafalannya betul-betul dari nol. Tapi 3 tahun ditempa, 3 tahun dididik, 3 tahun diasuh oleh para pengasuh, oleh para pembimbing, oleh para guru, ustadz, ternyata mampu menghafal 10 juz, luar biasa. Ananda teruslah bersemangat untuk belajar hari ini 10 juz. Mudah-mudahan ketika Ananda akan diwisuda sarjana strata 1 akan bisa menyelesaikan 30 juz. Amin. Anak-anakku sekalian,
hari ini Ananda adalah anak-anak terbaik. Karena Ananda bisa mengendalikan diri Ananda. Hanya orang yang bisa mengendalikan dirinya lah yang bisa menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu musuhnya setan. Orang yang membaca Al-Quran akan selalu diganggu oleh setan. Maka wajar dan pantas hari ini temanya bertajuk generasi yang tangguh. Ananda adalah bahagian dari itu. Karena Ananda telah berhasil melawan musuh yang sangat memusuhi kita, yaitu syaitan. Sehingga Allah memerintahkan kita, kalau mau membaca Al-Quran, mulailah dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi Al-Quran diawali bukan dengan membaca bismillah, tetapi membaca Al-Quran diawali dengan ta'awuz. Karena orang yang membaca Al-Quran akan selalu diganggu, dihalangi oleh yang namanya setan. Ananda sukses menghadapi dan menghancurkan setan itu. Takbir buat Ananda. Takbir. Takbir. Selamat Ananda. Dan jangan mau lagi didekati oleh setan. Jauhilah setan itu. Minimal Ananda tidak kesetanan. Hadirin, hadirat, panitia penyelenggara, beserta seluruh yang telah berkontribusi, berpartisipasi dalam penyelenggaraan wisuda tahfiz ketiga dan generasi kelima SMA Negeri 2 Sumatera Barat yang kami cintai, kami banggakan dan muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, dan saya secara pribadi mewakili sekaligus DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa dan setinggi-tingginya. Karena memang sekolah SMA Sumatera Barat dilahirkan dalam rangka menyiapkan generasi yang unggul, menyiapkan generasi yang kuat, menyiapkan generasi yang mampu berdaya saing tinggi. Sehingga sekarang ini kita sudah punya SMA Sumatera Barat 1 di Padang Panjang, kita punya SMA Sumatera Barat 2 di Solok, kita punya SMA Sumatera Barat 3 di Pasaman, dan SMA Sumatera Barat 4 di Padang. Ini diharapkan akan bisa menjawab daripada persoalan-persoalan sumber daya manusia yang hari ini semakin dihadapkan kepada tantangan yang sangat berat. Oleh sebab itu, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang juga mewakili rakyat Sumatera Barat, menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan seluruh sivitas yang berada di SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Kami bangga Bapak Ibu telah menjalankan amanah yang diharapkan oleh pemerintahan Sumatera Barat untuk menjawab persoalan pendidikan hari ini dan yang akan datang. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan yang namanya orasi ilmiah, sekalipun apa yang akan saya sampaikan mungkin jauh dari syarat ilmiah itu. Namun saya akan mencoba menyampaikan beberapa catatan saja dalam acara yang amat mulia ini, acara yang amat mengharukan dan membahagiakan ini. Yang pertama,
keturunan anak generasi adalah sesuatu yang menjadi harapan dan dambaan setiap manusia. Sehingga perkawinan salah satu tujuan, dan itu menjadi sesuatu yang dominan dalam pikiran orang, adalah untuk mendapatkan keturunan. Sehingga ketika seseorang menikah, ketika seseorang telah melakukan perkawinan, belum mendapatkan keturunan, dia sangat gelisah, dia sangat resah, karena keturunan itu menjadi sebuah mimpi dalam hidupnya. Dia akan lakukan apa saja untuk bisa mendapatkan keturunan itu. Inilah yang disebut oleh Rasulullah dengan kalimat Thamratul Qalbi. Thamratul Qalbi artinya buah hati. Ketika dia lahir di atas dunia, seorang ibu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran mengandung dalam keadaan lemah, di atas lemah. Dia melahirkan bersabung nyawa. Tetapi ketika sang anak lahir, anak menangis, sang ibu tersenyum dan penuh dengan keceriaan. Itu menandakan anak adalah dambaan yang luar biasa bagi orang tua yang telah menikah atau berkeluarga. Oleh sebab itu, anandaku sekalian, hari ini yang paling bahagia bukan Ananda. Hari ini yang paling bahagia bukan Ananda. Yang paling berbunga-bunga hatinya bukan Ananda, tetapi adalah ayah dan ibu Ananda. Ayah dan ibu Ananda lah hari ini yang tidak bisa mengungkapkan rasa bahagia yang luar biasa di hatinya. Jangankan ibu Ananda, jangankan ayah Ananda, saya yang tidak membesarkan Ananda, saya yang tidak ikut berjuang membanting tulang, mendidik dan mengasuh Ananda, air mata saya tidak pernah berhenti mengalir. Dan saya tidak mengusap air mata saya itu. Saya biarkan lengket pada masker yang saya pakai ini. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi saksi nanti di akhirat kebahagiaan kami menyaksikan Ananda mampu menghafal Al-Quran ini. Takbir! Takbir! Apalagi ibu yang mengandung, apalagi ibu yang melahirkan, apalagi ayah yang membanting tulang membesarkan Ananda. Wajar hari ini ibu mendapatkan mahkota yang insya Allah kita doakan mahkota ini akan diberikan Allah nanti di dalam surga. Yang kedua, dalam proses perkembangan anak, dalam perjalanan anak, Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir, anak itu suci. Tetapi kesuciannya bisa terjaga dan terpelihara, tapi bisa juga berubah. Sehingga oleh Rasulullah dikatakan tergantung kepada ayah ibunya yang membesarkan atau di mana dia dibesarkan. Ananda sekalian, anak yang lahir dari istri seorang ulama belum tentu melahirkan ulama. Anak yang lahir dari seorang preman belum tentu menjadi fuqaha. Tetapi inilah yang disebut dengan proses pendidikan. Dia akan tumbuh dan berkembang tergantung siapa yang membesarkan dan di mana dia dibesarkan. Oleh sebab itu, lembaga sekolah, rumah tangga, dan lingkungan masyarakat menjadi penting untuk tumbuh dan perkembangan anak itu sendiri. Inilah yang kita bangun konsep pendidikan berasrama itu. Ada namanya pondok pesantren, ada namanya sekolah berasrama. Kalau pondok pesantren itu cenderungnya menjadi ulama. Dia orientasinya ke Timur Tengah. Tetapi hari ini kita bangun sekolah yang berasrama akan menjadi seorang cendekiawan muslim. Dia akan menjadi intelektual seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah tadi. Akan ada teknokrat yang islami,
membangun negeri dengan landasan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Ananda akan menjadi pengganti Profesor Dr. Almarhum B.J. Habibie nantinya. Amin. Oleh sebab itu, dia tidak bisa tumbuh dan berkembang sendirinya. Kenapa demikian? Karena anak itu menurut Al-Quran dipengaruhi oleh 4 hal. Atau anak itu di dalam Al-Quran ada memiliki potensi. Potensi yang dimiliki anak itu adalah potensi baik dan potensi buruk. Bapak dan Ibu sekalian, termasuk guru, para pendidik, Allah sumpah dalam Al-Quran. Mohon izin Ustaz, ya. Apa sumpah Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa. Allah tidak bersumpah dengan fisik, karena fisik sering mengelabui. Ada nyanyi sekarang namanya takicuh dinan tangan. Itu fisik. Makanya Allah tidak bersumpah dengan fisik. Allah bersumpahnya dengan apa? Allah bersumpahnya dengan jiwa. Banyak fisiknya cacat, fisiknya tidak sempurna, tapi jiwanya sangat mulia. Apa kata Allah? Demi jiwa, sesungguhnya pada jiwa itu aku masukkan, yang pertama fujur namanya. Fujurah. Yang kedua takwaha. Maka anak yang lahir, yang tadi dicium, yang tadi disayangi, digendong-gendong, dia bisa jadi anak yang tetap kita sayangi, anak yang tetap kita cintai dan kita banggakan, tapi dia juga bisa berubah menjadi anak yang membenci dan dibenci. Kenapa demikian? Inilah yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada 4 tipologi anak diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Yang pertama disebut dengan fitnatun. Anak itu akan menjadi ujian oleh orang tuanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya akan menjadi fitnah buatmu. Jadi anak, kalau tidak bisa kita jaga dengan baik, dia akan menjadi fitnah. Apa itu? Dia akan menjadi ujian oleh orang tuanya. Dia akan menjadi cobaan dalam hidupnya. Sehingga anak tadi tidak menyenangkan. Anak tadi tidak membahagiakan, tapi membuat orang tuanya menderita. Ketika sang anak tumbuh dan berkembang, melakukan perilaku dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Bapak, Ibu, data membuktikan, saya kutip hasil survei narkoba, hasil survei dari BNN, ternyata hasil penelitian BNN terakhir, ada 2,3 juta pelajar dan mahasiswa yang telah terjerumus di dalam pengguna dan pengedar narkoba. 2,3 juta. 3,2% dari populasi kelompok pengguna narkoba. Data lain kita lihat dari hasil survei BKKBN. Dari BKKBN, apa temuannya? 63% pelajar dari SMP dan SMA telah melakukan seks pranikah. Artinya apa? Dia telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah. Bahkan itu masih dalam usia sekolah. Dimulai dari kelas 3 SMP sampai SMA. Ini hasil survei mengatakan, ini penelitian dilakukan oleh Utami tahun 2010. Di mana dia katakan 63% telah melakukan perbuatan yang diharamkan, dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Boyke, ahli seks, mengatakan bahwa persentasenya setiap tahun meningkat terus. Hari ini bisa saja sudah di atas 70%. Karena dari penelitian itu tidak berkurang angkanya,
tapi dari tahun ke tahun itu meningkat terus. Inilah yang menjadi fitnah, itu namanya. Ibu yang hari ini tersenyum, bapak yang hari ini bangga melihat anaknya, tapi ketika anaknya terjerumus ke lembah maksiat, ke perilaku menyimpang, maka orang tua sampai hayatnya akan selalu menderita dan menangis. Bahkan tidak hanya bisa jadi di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Yang kedua, diungkapkan oleh Allah, ada lagi anak itu namanya aduwwun. Aduwwun itu musuh. Anakku sekalian, pernah nggak mendengar anak memusuhi orang tuanya? Nah ya, ada nggak anak mengajukan orang tuanya ke pengadilan? Oh, banyak sekali. Itu banyak sekali sekarang yang terjadi seperti itu. Sehingga oleh Allah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang akan menjadi musuh bagimu. Oleh sebab itu kalau hati-hati, anak membunuh orang tuanya tidak lagi sekedar membawanya ke pengadilan. Ini ancaman ketika anak tadi dia memiliki potensi yang disebut dengan fujur itu. Sehingga kita melihat ada orang tua yang sudah lebih 70 tahun, tapi oleh anaknya diseret ke pengadilan untuk memuaskan nafsu dan keinginan untuk memiliki kekuasaan dan harta yang diperjuangkan oleh orang tuanya itu. Oleh sebab itu, ini gambaran dari apa yang dikatakan oleh Allah dengan kalimat wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha. Tapi di tengah-tengah kondisi yang semacam itu, Allah memberikan kalimat optimis dengan ungkapan takwaha. Anak-anak bisa menjadi orang hebat, anak bisa menjadi orang yang membanggakan, anak bisa menjadi orang yang sangat kita cintai dan senangkan. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran dengan ungkapan kalimat zinatun. Apa artinya? Perhiasan. Anak menjadi hiasan bagi orang tuanya. Anak menjadi kebanggaan karena dipandang begitu indah dan menyenangkan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia bagi orang tuanya. Kapan dia menjadi perhiasan? Ketika dia bisa harum seperti yang dibilang oleh tokoh adat kita tadi. Beliau sangat luar biasa memberikan kita catatan, dan saya catat itu para mem. Saya catat. Beliau dulu pernah juga saya mengikuti ketika lupa saya. Ya di Nur Iman ya, di Nur Iman tentang penyuluhan adat itu. Tadi beliau menyatakan ada bunga matahari. Nah sampai bunga keranyam itu kamu tanya ke beliau. Apa itu maksudnya ya? Mudah-mudahan Anda semuanya jadi bunga keranyam itu. Dia harus semerbak dan mampu menjadi kebanggaan oleh orang tuanya. Lalu yang keempat, inilah yang selalu menjadi cita-cita dan harapan oleh orang tua yang disebut dengan kalimat qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Dalam Al-Quran, anak yang betul-betul menyejukkan hati orang tuanya. Anak yang betul-betul membuat orang tuanya kenyang tak makan. Itu kenyang tak makan. Luar biasa itu kalau anak yang seperti itu. Tidak perlu dia makan, tapi dia merasa kenyang. Inilah cita-cita semua orang tua. Sehingga Allah mengatakan, mereka berkata, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini mimpi besar orang tua. Inilah mimpi besar daripada orang tua. Oleh sebab itu, ada dua kelompok anak yang akan kita hadapi. Pertama, anak yang cenderung untuk berbuat kemaksiatan, kejahatan, sehingga dia menjadi musuh, menjadi fitnah bagi orang tuanya. Tetapi ada komunitas kedua, anak yang akan menjadi bunga, yang akan menjadi penyejuk, yang akan menjadi harum. Makanya orang tua yang hari ini hadir di ruangan ini
ataupun yang tidak hadir di ruangan ini secara Zoom meeting dimanapun berada. Ada yang di Sumatera Barat saya dengar, tapi ada yang juga datang dari luar Sumatera Barat. Allah mengingatkan kepada kita. Apa pesan Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan bi'afah khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Surat An-Nisa ayat 9. Hari ini Bapak Saudara sekalian, orang tua kembali memegang tongkat terhadap anaknya. Mohon maaf saya sampaikan, tadi sudah disinggung oleh Pak Mil, oleh Pak Kepala Sekolah. Hari ini kita menghadapi sebuah ujian. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 yang diadopsi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, di mana pendidikan nasional diberi tugas, diamanahkan, bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan seterusnya. Tapi hari ini ada upaya yang sepertinya ini akan dirubah. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak berubah. Amin. Di mana sekarang ada namanya peta jalan pendidikan nasional. Dalam proses wacana peta jalan pendidikan nasional itu, hari ini iman takwa itu mau dihabiskan. Kalau tadi Bapak Kepala Sekolah bersejarah, saya juga ingin sedikit menyampaikan sejarah perjalanan panjang antara pertarungan atau pergulatan kelompok nasionalis sekuler dengan kelompok nasionalis religius. Terakhir pergulatan hebat antara Bung Karno dengan Mr. Muhammad Natsir. Tapi bukan Natsir ayah saya. Ayah saya Maikus Natsir juga. Tapi Pak Natsirnya, Ananda, adalah mantan Perdana Menteri, sudah almarhum. Mantan Ketua Masyumi, sempat menjadi Perdana Menteri, ketika itu presidennya adalah Bung Karno. Ketika itu Bung Karno menawarkan kepada Mr. Muhammad Natsir, Sir, bagaimana dalam pandanganmu agama kita lepaskan dari negara? Itu pernyataan dari Bung Karno. Itu bisa dibaca dalam berbagai literatur. Bagaimana menurut pandanganmu agama dilepaskan dari negara? Tidak usah negara campur tangan mengurus agama. Biarlah agama urusan masing-masing, negara tidak perlu ikut dalamnya. Tapi tangan dingin dan mulut yang menyejukkan, kalimat yang menyenangkan keluar dari mulutnya Pak Natsir, meyakinkan dan mampu meyakinkan Bung Karno. Apa kata Pak Natsir? Bung Karno dengan bahasa santun, dengan bahasa lembut. Bung Karno, itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Begitu. Itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Kata Bung Karno. Karena tegaknya agama karena kekuasaan. Tanpa campur tangan kekuasaan, agama tidak bisa tegak. Hari ini dibuktikan oleh SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Hafiz Ardi di rumah sebelum masuk asrama, hafalannya sangat minim. Tapi begitu dibina dengan sebuah sistem yang dikelola oleh pemerintahan, namanya kekuasaan, yang diberikan kewenangan kepada sekolah, ternyata Hafiz Ardi bisa menghafal 10 juz. Takbir. Ini bukti kekuasaan. Dulu siswi tidak pakai jilbab, betul? Dulu siswi tidak pakai jilbab. Jangankan siswi, guru juga tidak pakai jilbab. Siapa yang memulai jilbab? Ada penguasa. Ketika itu dia menjadi seorang wali kota. Dengan kekuasaannya, dia arahkan siswa yang ada di bawah kekuasaannya berpakaian menurut agama Islam sesuai dengan agamanya. Akhirnya ditiru dan dicontoh. Sekarang berkembang ke seluruh Nusantara. Siswa memakai jilbab. Begitu peranan dan pengaruh kekuasaan itu. Ini yang diingatkan oleh Pak Natsir. Bung Karno, itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Karena tegaknya agama
karena kekuasaan. Tanpa campur tangan kekuasaan, agama tidak bisa tegak. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Sekarang pemikiran itu muncul lagi yang saya sebut dengan istilah reinkarnasi pemikiran Bung Karno. Adanya muncul kembali pemikiran Bung Karno yang menginginkan memisahkan negara dengan agama yang disebut dengan paham sekuler itu. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, 94 tahun dialami oleh Turki. Turki 94 tahun diawali dengan kekuasaan Mustafa Kemal Atatürk, berakhir di bawah kekuasaan Erdogan. Di masa Mustafa Kemal Atatürk, orang tidak boleh azan dengan bahasa Arab, perempuan tidak boleh pakai hijab. Hari ini dilakukan oleh Erdogan. Apa yang dilakukan? Museum dirubah menjadi masjid. Museum dirubah menjadi masjid. Hari ini kita menyaksikan Turki kembali berjaya dengan Islam. Seluruh kaum perempuannya telah memakai kembali hijab atau jilbab itu. Inilah sejarah yang menjadi catatan oleh kita. Oleh sebab itu, tentu peristiwa-peristiwa yang terjadi, mulai dari SKB 3 Menteri, yang juga pemicunya Sumatera Barat, dari kasus SMK Negeri 2 Sumatera Barat ke SMK Negeri 2 Padang, kemudian dalam waktu 10 hari keluar yang namanya SKB 3 Menteri. Kemudian setelah SKB 3 Menteri keluar, lahir lagi ide wacana merubah konsep pendidikan melalui peta jalan pendidikan nasional. Tentu ini catatan yang perlu kita renungkan, ada tantangan di depan kita. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam kondisi yang semacam ini, inilah yang diingatkan oleh Allah dengan kalimat surat An-Nisa ayat 9 tadi. Wal yashallati nalau taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Lalu apa solusinya? Rasulullah memberikan 2 solusi. Yang pertama, falyattaqullah. Falyattaqullah, jadikanlah mereka anak-anak yang bertakwa. Karena famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika anak bertakwa, dia tidak perlu ditakutkan dan tidak ada kerisauan tentang dia. Nanti silakan Ananda, yang 5 orang sudah diterima di Fakultas Kedokteran di Indonesia, ada UNAN dan lain-lain. Ada hari ini yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri. Saya dapat laporan 33 orang dari 50 orang kuota SMA 2 Sumbar yang mendapat mahasiswa undangan, 33 orang lulus. Takbir. Takbir. Tetapi bukan yang lainnya tidak lulus, insya Allah 129 orang, insya Allah 129 orang akan diterima di perguruan tinggi di mana yang Ananda cita-citakan. Ananda ketika bertakwa, orang tuanya tidak perlu khawatir. Orang tuanya tidak perlu gelisah. Orang tuanya tidak perlu takut. Itu jaminan dari Allah selama Ananda bertakwa. Untuk itu Ananda yang hari ini telah menjadi penghafal Quran, seperti pesan temannya, seperti pesan orang tua, seperti pesan dari kepala sekolah. Hari ini ayahanda mewakili masyarakat Ranah Minang, Sumatera Barat, yang memiliki adat Basani Syarak Basani Kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Tetap Ananda memelihara nilai-nilai ketakwaan dengan selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu. Itu ayat pembuka yang saya baca tadi. Wa anna hadza siratim mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, wa anna hadza, Allah tunjuk. Apa yang ditunjuk Allah? Al-Quran. Yang ditunjuk Allah itu Al-Quran. Apa kata Allah? Wa anna hadza siratim mustaqimah. Inilah jalan yang lurus itu. Ketika kita bermohon, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, dijawab oleh Allah. Wa anna hadza siratim mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili
Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka berpeganglah kepada Al-Quran itu, berpeganglah kepada agama yang diturunkan oleh Allah itu, sehingga kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan jangan berpegang selain daripada Al-Quran. Fatafarraqo. Ada yang LC di sini, kalau Bapak salah boleh ditanya nanti. Kalau kamu berpegang selain dari Al-Quran, kata Allah, engkau akan hancur binasa. Justru itu Allah mengatakan, selama berpegang dengan Al-Quran, selama hidup dengan agama, tidak ada kekhawatiran buat Ananda. Insya Allah, Ananda akan membangkit batang Tarandam, Sumatera Barat, yang selama ini dikenal sebagai daerah yang terkenal dengan cendekiawannya, dengan pemikirnya, dan ahli-ahli pendidikannya. Kami besar harapan kepada Ananda untuk menjadi yang terbaik dan mengharumkan kembali Sumatera Barat, tidak hanya di kancah nasional, tapi juga akan berbicara di tingkat internasional. Takbir! Takbir! Terakhir kepada orang tua. Ketika Allah katakan, "Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida." Allah pesan kepada kita, Bapak Ibu, termasuk yang di rumah. Apa pesan Allah? Perbanyaklah hari ini berdialog dengan anak, agar anak tidak berdialog dengan yang lain. Bapak Ibu, hasil penelitian, 63% pelajar putri telah tidak virgin, bahasanya tidak lagi perawan. Dari hasil survei itu mayoritas karena pengaruh rumah tangga yang tidak nyaman buat anak. Karena di rumah tidak nyaman. Akibat di rumah tidak nyaman, sehingga anak mencari tempat di luar rumah. Kalau di luar dia menemukan orang yang aman dan nyaman, selamatlah anak kita. Tetapi ketika dia keluar rumah, dia diterkam oleh buaya dan serigala, habis dan hancurlah mereka. Oleh sebab itu hari ini, sekalipun sesibuk apapun kita, pakailah pituah dari nenek mama kita. Sasampi balai, anak rajo di laluan juo. Siapakah hari ini yang raja di hati kita kalau bukan anak kita? Untuk apa kita hari ini bekerja kalau bukan untuk masa depan anak kita? Untuk apa kita membanting tulang? Tidak hanya cukup satu pekerjaan, tetapi kita mencari lagi pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama. Kalau bukan merindukan anak-anak kita menjadi orang hebat. Tetapi apapun yang kita serahkan kepada orang lain tentu tidak akan sama dengan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Sehingga oleh Allah dikatakan, maka bicaralah wal yaqulu qaulan sadida. Orang tua hari ini tolong sediakan waktu untuk curhat, mendengarkan anaknya curhat. Jangan biarkan dia curhat dengan Android. Jangan biarkan dia curhat dengan orang lain. Karena Android lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Jangan biarkan dia curhat dengan orang lain. Bisa jadi orang lain itu menanti mangsa yang sudah lama dia tunggu. Banyak alam tak kambang jadi contoh karena sudah tua karena manang Ananda. Hati-hatilah hari ini. Tetapi selama Ananda tetap berpegang dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, insya Allah Ananda akan selamat dan dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari segala yang tidak kita inginkan. Inilah sedikit yang dapat saya sampaikan dalam momen yang sangat mulia, dalam momen yang sangat membahagiakan ini. Untuk itu sekali lagi kepada Ananda, selamat wisuda tahfiz Quran generasi kelima angkatan ketiga SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Semoga Allah selalu membimbing Ananda. Semoga Allah selalu memberikan hidayahnya buat Ananda. Dan Ananda akan sukses dan membahagiakan orang tua dan kita semua. Kepada SMA Negeri 2 Sumatera Barat, teruslah berkarya, teruslah bekerja, teruslah berbuat yang terbaik. Sebagaimana pesannya Rasulullah SAW, sekalipun besok kiamat akan datang.
tapi ada sebutir korma di tangan, tanamlah. Mudah-mudahan dia akan memberikan manfaat untuk yang tinggal sesudahnya. Kepada orang tua, sesibuk apapun, jangan biarkan anak kita meraung dalam batinnya, karena dia tidak berani mengungkapkan kepada ayah dan ibunya. Dia butuh pelukan, dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian. Tidak sama belayan ayah ibu dengan belayan orang lain, saudaraku sekalian. Hari ini sediakan waktu sedikit untuk menyentuh anak kita, untuk mendengar anak kita, karena kita nanti yang akan menikmati. Ketika anak kita sukses, kitalah yang paling bahagia. Tetapi ketika anak kita hancur, kita pula lah yang paling menderita. Mohon maaf, karena kita akan masuk di bulan suci Ramadan, sekaligus kita sambut marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan mencerahkan lagi buat kita semua, dan segera membebaskan negeri kita yang hari ini masih berada dalam pandemi yang cukup memprihatinkan dan menakutkan. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah SWT, sehingga kita semua kembali hidup seperti biasa, normal, seperti sebelum datangnya wabah bencana Corona COVID-19. Terima kasih dan mohon maaf, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.